Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadni ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah bertemu lagi secara virtual dalam pembahasan fikih muamalah, dan kita akan membahas berkaitan dengan harga pasar dan keuntungan. Kalau pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang menjual dengan harga lebih daripada harga pasar, dan kita sudah sebutkan perinciannya ya. Selama memperhatikan kode etik, maka menaikkan harga itu diperbolehkan ya, selama tidak mengandung unsur kezaliman di dalamnya. Dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100% ya. Kemudian apabila kita menaikkan harga melebihi harga pasar dan itu ada unsur ghabannya, pembodohan kepada konsumen, maka ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian ya, bicara tentang menjual barang di bawah harga pasar, ini adalah pembahasan kebalikan dari pembahasan sebelumnya, yang mana para ulama setidaknya terbagi menjadi 3 pendapat dalam hal ini ya. Pendapat pertama, mereka memberikan hukum bahwasannya diperbolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Namun sebelum kita bahas secara rinci, ada hukum khusus untuk penjual yang kalau bahasa fikihnya al-jalib ya. Jalib ini istilah untuk seseorang yang dia mengambil barang ya, didatangkan dari luar pasar, kemudian dibawa ke pasar, dan dia menjual dengan harga tertentu. Entah barang itu dia dapatkan dari luar daerah atau mungkin dari luar negeri ya, seperti para importir. Maka ini perlu kita bahas, ada hukum khusus untuk mereka, para importir seperti ini, bahwasannya masalah permainan harga ini tidak berlaku untuk mereka, para importir ya, para tengkulak yang dia menyediakan barang di pasar, yang dia menjadi sumber penyediaan barang di pasar ya. Nah, dan biasanya para tengkulak ini yang mendatangkan barang dari luar dan dijual dengan partai besar ya di pasar. Maka para ulama sepakat untuk orang-orang seperti ini diberikan kebebasan untuk menetapkan harga barang yang dia jual ya, sebagaimana kata Imam Ibn Rushd, mimma la ikhtilafa fihi annahu la yus'aru 'alal jalab. Di antara masalah yang tidak ada perselisihan di dalamnya, boleh para al-jalab, yakni para importir itu mereka menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka, karena mereka lah sumber barang tersebut ya. Mereka adalah pusat di mana barang itu beredar di pasar. Taib. Contoh ya, ada pedagang buah misalkan, dia merupakan importir buah-buahan yang ada di pasar tersebut. Misalkan ada buah salak didatangkan dari daerah tertentu, dan dialah tengkulaknya. Dia bawa 3 kontainer misalkan salak tersebut, dan dia diberi kebebasan secara syariat untuk menjual salaknya meskipun jauh di bawah harga pasar, meskipun jauh di harga penjual yang lain ya, karena dia yang memasok sumber barang itu sehingga ada di pasar. Mengapa demikian ya? Ini pengamalan dari hadis Nabi SAW, di mana Nabi kita SAW mengatakan, la yabi hadirun libadi da'un nasa yarzukillahu ba'duhum min ba'din. Janganlah ya orang yang berada di kota menjualkan barang milik orang desa
dan biarkan masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lain. Ya. Artinya apa? Beliau SAW melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa yang dia bisa antar sendiri ke pasar, dan orang desa yang masuk pasar dengan membawa hasil alam, hasil pertanian mereka, dia bisa menjual kepada para konsumen di pasar meskipun dengan harga murah, jauh di bawah harga pedagangnya. Dan ketika ini terjadi, ya, dibiarkan petani itu menjual sendiri barangnya ke pasar, ada kemungkinan ya dia menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan penjual yang lain karena merasa itu pun sudah untung besar bagi dia. Sehingga ada sama-sama sisi manfaatnya. Manfaat untuk petani tersebut dan manfaat untuk konsumen. Konsumen tentunya akan mendapatkan harga yang lebih murah. Baik. Sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Dan Nabi SAW mengatakan inilah cara Allah membagi rezeki kepada mereka. Nah, sehingga ya para pengawas pasar tidak boleh meminta mereka untuk menaikkan harga kalau ada yang kasus seperti ini ya. Petani menjual sendiri barangnya ke pasar. Baik. Ini khusus untuk para jalab ya. Ini orang-orang yang menjadi sumber ketersediaan barang tersebut ada di pasar, yang dia biasa menjual dengan partai besar, sehingga bebas bagi dia untuk menentukan harga sendiri dan tidak ada paksaan untuk dia ya, walaupun dia menjual jauh di bawah harga pasar. Tapi sekarang kita bicara untuk selain mereka, untuk pedagang selain mereka ya, para importir, selain para importir, pedagang yang dia umumnya berada di pasar. Apakah hukum untuk mereka banting-bantingan harga itu diperbolehkan? Kita sudah singgung yang pertama, hukum pertama mengatakan boleh. Ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, kemudian Hambali, dan Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan, wa jaizun liman atas suqa min ahli aw min ghairi ahli an yabi'a sil'atahu bi aqalli min syi'riha fi suq. Wa bi aksari wala itirada li ahli suki alaih fi dzalika wala li sultan. Boleh bagi orang yang datang ke pasar, baik dia pedagang asli ya, maupun selain pedagang asli, untuk menjual barangnya di bawah harga standar di pasar atau melebihi harga standar, dan masyarakat di pasar tidak boleh menghalanginya, tidak pula pemerintah boleh menghalanginya. Nah, ini pendapat yang pertama, boleh ya, membanting harga jauh di bawah harga pasar. Pendapat kedua ya, mengatakan penjual wajib mengikuti harga pasar. Dan ini salah satu pendapat yang dipegang oleh Ibnu Jazi ya, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Jazi mengatakan man zada fi syi'rin aw naqsin minhu aw naqasa minhu umira bi ilhaqihi bi syi'rin nas. Barang siapa yang menambahkan harga melebihi harga pasar atau mengurangi ya, jauh dari harga pasar, maka dia diperintahkan untuk menyamakan dengan harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Baik. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama mengatakan boleh banting harga, pendapat kedua mengatakan wajib mengikuti harga pasar. Pendapat ketiga, ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Beliau memiliki satu statement yang terkenal yang mengatakan barang siapa yang menurunkan di bawah harga pasar, maka dia dihukum. Untuk hukumnya apa? Dia diusir dari pasar, namun jika dia berjualan di luar pasar itu diperbolehkan. Baik. Apa dasar Imam Malik berpendapat demikian? Karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Khalifah Umar bin Khattab itu pernah melakukan inspeksi pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual zabib. Zabib ini anggur kering. Anggur kering sampai ke kita namanya kismis. Kismis itu bahasa Mesir ya. Baik. Lalu Umar bertanya, berapa engkau jual harga zabib ini wahai Hatib ya? Maka Hatib menjawab seharga 2 mud. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tabta'una bi abwabina wa abnaitana wa aswaqana.
wa taqta'una riqabana summa tabi'una kaifa syi'tum bi'sa'an wa illa fala tabi' fi suqina wa illa fasiru fil ardi wajlibu summa bi'u kaifa syi'tum. Ya. Kalian berjualan di pasar kami, berjualan di halaman kami, berjualan di tempat kami, dan kalian telah menguras tenaga kami dalam masalah penjagaan pasar ini, ya, dalam mengatur pasar ini. Kemudian kalian berjualan dengan bebas di sini, maka juallah seharga 1 sa', ya. Kalau tidak, maka jangan jualan di pasar kami ini, ya. Cari tempat lain, atau engkau jadi tengkulak, ya, barang dari luar, kemudian silakan engkau jual sesuai dengan keinginanmu. Ini hadis riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannafnya. Taib. Di sini, ya, ada beberapa catatan. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di zaman para salaf dahulu, mereka menggunakan acuan volume itu untuk menentukan standar harga, yaitu dengan sa' ataupun dengan mud. Yang mana 1 mud ini, ya, merupakan cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. 1 sa' adalah 4 kali ini, 4 mud. Sehingga yang ditakar adalah bahan makanan. Karena ketika itu, ya, bahan makanan ini merupakan salah satu di antara alat transaksi. Ya, kalau kita kenal ketika kita belajar ekonomi itu dengan transaksi barter namanya. Baik. Nah, Umar bin Khattab ini tidak melarang Hatib bin Abi Balta'ah jualan di pasar. Yang dilarang adalah berjualan di pasar Madinah dengan harga di bawah normal. Karena ini membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Sementara Islam, ya, ini menghilangkan setiap gangguan, baik yang mudaratnya kembali kepada diri pribadi ataupun kembali kepada orang lain. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Taib. Dari 3 pendapat tadi berkaitan dengan hukum membanting harga atau menurunkan harga jauh di bawah harga pasar, ya. Maka pendapat yang lebih moderat dalam hal ini, lebih pertengahan, adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya penjual diberi kebebasan untuk menjual barangnya sekalipun dengan harga di bawah harga pasar. Apa alasannya? Yang pertama, ya, manusia memiliki kebebasan terhadap hartanya sekalipun tidak sesuai dengan kepentingan orang lain. Imam Syafi'i mengatakan dalam Mukhtasar Al-Muzani disebutkan, an-nasu musallituna ala amwalihim. Manusia ini punya kuasa terhadap harta miliknya sendiri. Laisa li ahadin an ya'khudhahu, tidak boleh diambil oleh siapapun. Baik. Wala syai'an minha bi ghairi tibi anfusihim, dan tidak boleh diambil sebagiannya juga, ya, tanpa kerelaan mereka, illa fil mawadi allati talzamuhum, kecuali dengan hal-hal yang mewajibkan mereka. Walaysa hadza minha, dan dalam masalah penetapan barang, penetapan harga, ini bukan termasuk kondisi wajib, ya. Baik. Kemudian, ya, alasan kedua yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin pada waktu itu, kepada sahabat Habib bin Abi Balta'ah, itu merupakan ijtihad beliau. Yang prinsip ini, ya, ternyata dalam riwayat lain beliau rubah setelahnya. Karena disebutkan dalam riwayat lain, ya, Umar bin Khattab rujuk dari pendapatnya dan bahkan beliau mengizinkan Hatib untuk menjual barangnya di bawah harga pasar. Disebutkan dalam Mukhtasar Al-Muzani, riwayat dari Al-Qasim bin Muhammad, diceritakan Umar pernah bertemu dengan Habib bin Abi Balta'ah di pasar yang dekat tempat sholat. Sementara di depan Hatib ada 2 wadah besar berisi kismis tadi. Umar pun menanyakan berapa harganya. Kata Hatib 2 mud, harganya 1 dirham. Lalu kata Umar, laqad hadastu bi ghairi mukbilatin minat ta'ifin tahmilu zabiban wa hum ya'tabiruna si'raka wa imma an tarfa'a fi syi'r wa imma an tadkhula zabibakal albaita fatabi'u kaifa syi'ta. Iya, tadi aku ketemu
dengan rombongan pedagang dari Taif yang mereka bawa zabib ini, bawa anggur keringnya, bawa kismis. Sementara ya, mereka yang ada di pasar ini merasa terganggu dengan harga engkau. Naikkan hargamu wahai Hatib ya, atau bawa pulang lagi barangmu ini dan kamu bisa menjual dengan sesuka hatimu. Akhirnya Umar pulang ya. Ketika sampai di rumah, Umar bin Khattab berpikir putusannya kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu Umar mendatangi Hatib ke rumahnya dan menarik kembali ijtihadnya dengan mengatakan innal ladzi qultu laka laisa bi'azimatin minni. Yang saya sampaikan tadi wahai Hatib ya, itu bukan ketetapan atau keputusan dariku. Wala qada'a, bukan juga keputusan sebagai khalifah. Inna ma huwa syai'un aradtu bihil khaira. Aku hanya ingin menginginkan kebaikan di ahli balad, untuk penduduk Madinah ini. Fa haitsu syi'ta fabi ya. Wa kaifa syi'ta fabi. Silakan kau jual beli bagaimanapun dan sesuai dengan keinginanmu. Nah, ini alasan kedua. Umar rujuk dari pendapatnya. Alasan ketiga ya, adalah argumentasi yang mengatakan apabila kita menjual barang jauh di bawah harga pasar, itu akan mengganggu pedagang lain ya. Maka ini alasan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Islam memberikan toleransi bagi para petani, bagi orang desa yang masuk ke pasar kota untuk menjual barangnya dengan harga di bawah harga normal, sebagaimana Nabi SAW membiarkan hal tersebut. Nabi SAW melarang orang kota ya untuk mencegat orang desa agar tidak menjual di pasar, biar dia menjual di pasar, tapi tidak diperbolehkan sama Nabi SAW ya. Mereka diizinkan para petani untuk menjual sendiri barangnya ke pasar ya, yang tentunya harga para petani ini biasanya lebih murah daripada harga pedagang yang bukan petani. Baik. Dan ini potensi bisa mengganggu harga pedagang yang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan ini termasuk salah satu sebab cara Allah membagi rizki kepada masyarakat. Maka Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la yabi hadirun li ba'di da'un nas yarzuqullaha ba'duhum min ba'din. Janganlah orang yang di kota menjualkan barang-barang orang yang di desa, biarkan mereka sendiri yang mencari rizki mereka. Biarkan mereka mendapatkan rizki dari Allah dengan cara transaksi satu sama lain, biarkan mereka jualan sendiri ya. Ketika petani di desa itu dibiarkan menjual sendiri barangnya ke pasar, maka sudah tentu pasti harganya lebih murah. Karena kenapa? Bagi mereka itu sudah untung besar ya. Karena kalau alasan membahayakan pasar itu berlaku, tentu Nabi SAW tidak mengizinkan petani ya langsung masuk ke pasar menjual barangnya, dan beliau memerintahkan para petani untuk menjual dengan harga normal ya, agar tidak mengganggu harga pedagang lain di pasar. Namun Nabi SAW mengizinkan hal tersebut terjadi, dan berarti ya alasan yang mengatakan mengganggu pedagang lain ini tidak diperhitungkan dalam syariat. Baik, kemudian yang keempat, ya, kita memiliki kaidah dalam agama kita, taqdimul maslahah al-'amah 'ala maslahatil khasah. Kepentingan umum, kepentingan orang banyak itu lebih didahulukan daripada kepentingan khusus. Baik, bicara pasar, populasi terbesar itu adalah populasi konsumen. Populasi pembeli itu lebih besar daripada populasi penjual. Menjual dengan harga yang rendah itu akan menguntungkan populasi besar pasar, yaitu para konsumen. Meskipun bisa jadi mengganggu populasi kecilnya, yaitu para pedagang. Nah, di sini kaidah di sini berlaku. Ya, maslahat umum itu lebih dikedepankan daripada maslahat khusus. Maslahat orang banyak ini lebih dahulukan daripada maslahat khusus. Sehingga ya, intinya apa? Kalau ada pedagang lain yang menjual barangnya atau produknya itu jauh di bawah harga pasar, maka hukumnya ini diperbolehkan berdasarkan perincian yang telah kita sampaikan pada sore hari ini. Ini bisa disampaikan ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.